Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya. Jabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, buka suara soal pergub baru terkait tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dia menilai pergub tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN, bukan untuk mendukung ASN berpoligami. Teguh mengatakan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengetatan perkawinan dan perceraian ASN Jakarta. ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan. Jadi begini, Pergub 2 2025 bukan hal yang instan. Itu sudah dibahas cukup lama sejak tahun 2023 dan sudah melibatkan juga bukan hanya satu OPD semuanya, juga melibatkan berbagai kementerian termasuk juga sudah harmonisasi dengan katakanlah Kawil Kemenkumham dan juga stakeholder lainnya. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Ini kemudian juga ada beberapa kriterianya, gitu ya. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan, sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu. Kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya, dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi. Kemudian dengan cara itu, ada berbagai kriteria. Ada dengan persetujuan pejabat berwenang. Itu ada itu, berbagai hal yang kita lakukan. Ada persetujuan istri. Ada juga berbagai hal yang terkait dengan persetujuan istri. Banyak hal itu. Kemudian juga ada juga misalnya katakanlah harus beradil misalnya, harus juga memang berpenghasilan cukup, itu menjadi salah satu kriteria, tapi bukan menjadi kriteria utama, tapi juga harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi artinya seperti itu, kami berharap teman-teman media bantu kami juga, nanti juga silahkanlah dalami lebih lanjut isi Pergub 2 2025, tidak hanya mengambil satu potong kalimat saja, tapi bisa membaca secara komprehensif. Kalau tuh ada masukan, ada hal-hal yang disarankan untuk kebaikan, kami pastinya sangat terbuka. Dan saya senang bisa bertemu dengan teman-teman media pada malam hari ini juga. Ya, cukup. Strategi pengawasannya, strategi pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait hal itu gimana? Dan gimana? Sebenarnya di dalam Pergub 2 2005 itu juga karena esensinya adalah untuk melindungi keluarga, banyak yang diatur adalah ketentuan terkait dengan bagaimana pelaporannya. Itu loh, ada pelaporan kepada katakanlah pimpinan melalui apa dan sebagainya. Kami tidak ingin kemudian nanti tiba-tiba sudah cerai nggak dilaporkan. Harus terlaporkan juga. Kalau nanti ketahuan akan ada sanksinya. Coba deh cermati dulu Pergub 2 2005 ya. Jangan ngambil sepotong kemudian menjadi di framing seperti itu. Kemudian ini menjadi tafsirkan. Kasihan masyarakat yang kemudian membaca hanya satu potong judul yang kemudian nanti menjadi kegaduhan. Kita jaga betul bagaimana Jakarta yang sudah sejuk, yang menyejukkan semuanya, yang nyaman, semuanya kondusif, tiba-tiba karena di framing seperti itu membuat suatu kegaduhan. Saya berharap mari kita sama-sama cermati, kalau ada masukan kami tentu saja kami akan terima. Tapi apa yang kami atur bukanlah